Gak ada batasan usia minimal buat berpartisipasi dalam latihan beban, tapi anak-anak harus bisa ngikutin arahan dan punya keseimbangan dan proprioception yang memadai, yang umumnya dimiliki saat usia 7 atau 8 tahun. Latihan beban anak atau remaja perlu diawasi tenaga profesional. Tenaga profesional mainin peran penting buat mastiin teknik, bentuk, progres latihan, dan keamanan tepat buat kelompok usia ini. American Academy of Pediatrics ngehimbau buat gak ngelakuin one rep max secara terus-menerus buat latihan kekuatan remaja. One rep max nggak dianjurin sampai kedewasaan tulang tercapai. Meskipun penelitian tentang one rep max ngelaporin gak ada cedera pada anak-anak kalau itu dilakukan di bawah pengawasan dan pada mesin beban khusus anak. Buat anak-anak dan remaja, berat beban harus dipilih sehingga bisa ngelakuin 10-15 repetisi, tapi nggak sampai failure. Secara umum, beban bisa ditingkatin sebesar 5% sampai 10% ketika anak bisa dengan mudah ngelakuin 15 repetisi. Kalau si anak gagal ngecapai 10 repetisi per set atau gak bisa pertahanin bentuk yang benar, maka bebannya mungkin terlalu berat sehingga harus dikurangi. Anak harus istirahat sekitar 1-3 menit di antara set dan harus latihan kekuatan 2-3 hari setiap minggu diselingi hari istirahat buat hasil maksimal. Anak-anak bisa ningkatin kekuatan sebesar 30% sampai 50% cuma dalam waktu 8 sampai 12 minggu setelah mulai program latihan kekuatan yang dirancang dengan baik. Latihan beban gak cuma ningkatin kekuatan bagi anak-anak dan remaja, tapi juga ningkatin kepadatan tulang, keseimbangan, profil lipid, massa bebas lemak, dan kepercayaan diri. Tapi jika anak berhenti latihan, kekuatannya bisa menurun. Rata-rata 3% kekuatan hilang per minggu setelah latihan kekuatan dihentikan. Dan anak-anak bahkan mungkin nunjukin hilangnya total kekuatan dari program latihan beban dalam 8 minggu setelah menghentikan program latihan. American Academy of Pediatrics menghimbau agar anak-anak dan remaja dengan kardiomiopati, terutama kardiomiopati hipertrofik, buat gak ngelakuin latihan kekuatan. Mereka berisiko memperburuk hipertrofi ventricle dan kardiomiopati restriktif atau dekompensasi hemodinamik akibat peningkatan akut hipertensi pulmonal oleh latihan beban. Anak-anak dengan hipertensi pulmonal terisolasi juga nggak boleh berpartisipasi dalam program ini. Mereka yang menderita hipertensi stadium 2 atau kerusakan organ akibat hipertensi perluin izin medis sebelum berpartisipasi dalam latihan beban, karena terdapat risiko peningkatan tekanan darah saat berlatih. Pasien sindrom Marfan dengan akar aorta melebar gak boleh berpartisipasi. Sedangkan anak-anak dengan gangguan kejang perlu nunjukin kontrol kejang yang baik sebelum berpartisipasi dalam program ini. Laporan kasus cedera yang berkaitan dengan latihan kekuatan kayak patah tulang epifisis dan cedera punggung bawah banyak disebabkan oleh penyalahgunaan peralatan, berat beban yang gak tepat, teknik yang gak tepat, atau kurangnya pengawasan orang dewasa yang berkualifikasi. Program latihan kekuatan yang diawasi dengan baik gak punya resiko yang lebih besar dibandingkan dengan olahraga atau aktivitas remaja lainnya. Program latihan kekuatan yang dirancang dengan baik dengan ngikutin beban, set, dan repetisi yang direkomendasikan sesuai dengan usia, gak ngasih tekanan berlebihan pada lempeng pertumbuhan. Jadi pertumbuhan anak nggak akan terganggu. Subscribe buat dapetin info tentang workout berdasarkan sains lainnya.